Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Litra Muda, masih dalam rangka persiapan Tabligh Akbar 1447 Hijriah. Hari ini kita akan berbincang tentang kesehatan dan juga donor darah yang sudah menjadi bagian dari rangkaian Tabligh Akbar. Di tanggal 28-nya kita akan ada baksos, yaitu diantaranya adalah cek kesehatan. Kemarin kita sudah berbincang dengan salah satu praktisi juga, yaitu terkait dengan makanan. Hari ini kita akan berbincang dengan praktisi kesehatan terkait dengan donor darah dan juga cek kesehatannya. Selamat malam, Mbak Salah. Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya sudah hadir. Sebelum kita masuk ke tentang persiapan baksosnya, kita ini dulu nih perkenalannya supaya orang juga tahu bahwa kita nggak ngomong sembarangan. Betul. Nah sekarang kan lagi musim nih, orang dipertanyakan validitas ilmunya. Iya. Sebelumnya Mbak Salah lulusan dari mana? Sekolah dulu kuliah di mana? Aku alumni dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ada di Cempaka Putih. Oh, Universitas Muhammadiyah Jakarta ya? Iya. Jurusan? Aku jurusan S1 keperawatan, habis itu langsung profesi nurse-nya di Muhammadiyah juga. Itu bedanya apa Mas antara lulusan sarjana perawatan dengan nurse? Kalau sarjana keperawatan itu kita kuliah benar-benar konsepnya, jadi kita wawasannya itu selama 4 tahun. 4 tahun. Lalu untuk nurse-nya itu atau profesinya kita selama 1 tahun. Itu tahun. kita full praktek di rumah sakit. Oh. Gitu. Jadi ada ini ya apa namanya praktek kerjanya gitu ya? Ada. Kalau di mungkin di hukum itu setelah sarjana itu nggak langsung jadi pengacara gitu kali ya? Betul. Jadi kayak nurse atau profesinya itu kita sebelum kerja gitu. Baik. Untuk saat ini bekerja di mana Pak? Alhamdulillah saya kerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Oh, jadi udah profesional memang ya? Ya insya Allah. Baik, terkait dengan persiapan donor darah ini Mbak, apa yang sudah dilakukan oleh dari panitia sebagai tim kesehatan? Pastinya kita sudah menghubungi ya pihak yang berwajibnya, yaitu PMI-nya. Sebetulnya kita juga belum bukan hanya pertama kali udah kerjasama, tapi kita udah 2 kali ini. Jadi untuk surat menyurat itu kita sudah ter-ACC ya dari PMI-nya. Udah lock tanggal gitu ya? Iya, kita udah lock tanggal. Dari tim mereka udah ready, tinggal nanti survei kan? Betul, kita tinggal menunggu survei aja dari pihak PMI untuk teranalisisikan ke lokasi di sini. Di kitanya ya, nanti melihat mungkin tempatnya seperti apa, apakah memungkinkan atau enggak ya dari segi steril ya, karena sepertinya dari PMI juga menerapkan standar yang lumayan tinggi ya. Iya. Artinya tidak sembarangan gitu ya. Nggak jauh beda sama yang di pusatnya lah intinya Ya. ya, harus sama gitu. Baik. Terus, nah ini kan kita perlu tahu nih donor darah supaya yang ada rencana donor darah ini semangat gitu. Manfaat donor darah itu apa sih untuk yang pendonornya ya? Kalau untuk yang nanti menerima kan memang dia membutuhkan namanya. Iya. Kalau dari yang memberikan donor itu manfaatnya seperti apa? Sebenarnya tuh banyak banget ya, secara logika aja kita bisa berpikir lah itu manfaatnya banyak banget. Selain kita bisa menolong orang yang membutuhkan darah kita ya tentunya, kita juga bisa memperlancar peredaran darah kita. Gitu. Terus udah gitu untuk bisa juga memperlancar kesehatan jantung. Nah kalau perempuan itu kan kita sebulannya itu mengeluarkan darah melalui menstruasi ya. Cuman kalau laki-laki kan jarang tuh, malah kan kayaknya nggak mungkin ya untuk sebulan sekali mereka keluar. Makanya ada donor darah ini. Terus donor darah juga bisa menurunkan berat badan secara nggak langsung ya, bukannya yang langsung drastis gitu. Iya bukan, tapi untuk menurunkan berat badan juga bisa. Terus bisa menstimulasi produksi sel darah merah di dalam tubuh kita. Kan itu kan 3 bulan sekali ya. Pembaruan. Iya betul. Kita bisa meregenerasi sel darah merah yang baru. Terus juga bisa menyeimbangkan kadar zat besi dalam tubuh kita. Jadi banyak sebenarnya manfaatnya. Banyak sebenarnya. Bukan hanya untuk yang menerima ya, tapi yang mendonorkan pun dari segi kesehatan memang sangat bagus gitu ya. Bagus. Apalagi kalau rutin kitanya ya, sampai nggak ada kendala. Yang kalau perempuan kan kendalanya di HB ya, pasti itu. Tapi selebihnya kalau nggak ada kendala di situ ya fine aja, aman, malah bagus kalau rutin. Tapi orang selalu berpikir gini, selain manfaat, kan kalau yang belum pernah pasti bertanya-tanya, kalau udah pernah udah merasakan. kalau yang belum pernah, ada nggak sih efek setelah donor itu biasanya?
Yang negatif ya, kalau positif mah orang pasti yang senang. negatif. Yang negatifnya pasti kalau yang belum baru pertama kali kayak aku waktu dulu ya, itu belum pernah sama sekali donor darah. Ininya apa? Bekas dalam darahnya itu bengkak, merah Bekas gitu ya. yang jarum gitu ya. Kayak memar gitu. Tapi itu hal yang lumrah gitu. Jadi nggak usah panik kalau misalkan baru pertama kali ininya merah, itu nggak apa-apa. Itu hilang dalam berapa hari? Kita bisa kompres. Oh, bisa kompres? Bisa dikompres, itu paling ya 2 hari 3 hari kalau misalkan memang kompresnya rutin ya gitu. Terus ya paling efeknya adalah pusing gitu. Pusing. Mm-mm. Tapi nggak terus-terusan kan? Enggak, pusingnya cuma karena sebentar. betul Karena ada pusing yang lama kan. Kalau vertigo itu kan lumayan pusing. iya itu kan kalau vertigo kan yang benar-benar burem muter gitu. Kalau kalau ini ini cuman ya enggak, karena ya kaget baru pertama kali, mungkin belum kondisi dalam, belum makan gitu, jadi ya wajar. Oh, berarti sebelum apa namanya donor kita harus persiapan secara fisik kan? Betul. Apa aja biasanya persiapan? Kondisi badan pertama harus fit. Nah, Tidur nih yang biasanya nih ya, yang orang-orang main donor darah aja tuh tidurnya harusnya cukup maksimal minimal 5 jam lebih lah, 5 sampai 6 jam. Oh. Itu ya. Kondisi fit, tidurnya cukup. Terus sebelum donor itu usahakan makan 3 jam sebelumnya tuh makan. kalau Sejam takutnya nanti tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, yang penting makan. Ada yang penting buat penguat tubuh kan nggak? Betul, ada penguat Takutnya tubuh. pingsan lagi. Iya. Terus banyak minum air putih. Tuh. Karena kan nanti juga ada yang kita buang kan, maksudnya dari dalam darahnya itu. Terus lagi ya, kalau untuk perempuan sih nggak dalam kondisi menstruasi ya. Oh, Itu berarti kalau lagi haid nggak boleh? nggak bisa, apalagi hari pertama banget nih perempuan, khususnya cewek-cewek ya, kalau mau donor ternyata gue lagi hari pertama nih, itu nggak bisa. Kenapa? Karena bisa aja itu efeknya pusing. Oh. Jadi dia lagi ngeluarin darah, harusnya dia juga butuh darah, tapi dia ngeluarinnya double dari iya. menstruasi sama ambil donor darah gitu. Jadi disarankan untuk yang wanita lagi haid sama ibu hamil enggak dulu. Oh. Kalau donor ya sebenarnya kita. Oh, tapi ada yang dilarang nggak untuk yang donor itu? Apa yang nggak boleh dilakuin? Begadang pasti. Begadang pasti ya, begadang nggak boleh. Terus tidak boleh merokok ya. 1 jam sebelum donor darah itu kita nggak boleh merokok untuk laki-laki ataupun perempuan yang ada ya. Sekarang suka merokok juga. Terus itu kondisinya dalam tidak batuk, tidak demam, tidak batuk pilek selama 2 minggu. Terus tidak mengonsumsi alkohol, itu penting juga karena mempengaruhi kadar dalam darahnya juga, sama tidak mengonsumsi obat-obatan kecuali nih obat hati hipertensi ataupun vitamin, itu nggak apa-apa. Vitamin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Obat apa kan yang hipertensi itu nih? Anti hipertensi, misalkan ada yang mau donor darah tapi punya darah tinggi, terus dia ada obat anti hipertensinya misalkan kayak amlodipin atau katopril, itu nggak apa-apa diminum. Nggak apa-apa. Karena untuk maintenance si darah tingginya itu. Kalau donor darah ini udah cukup jelas ya. Iya. Kita beranjak ke yang kedua nih, yaitu ada cek kesehatan. Ya. Cek kesehatan itu apa sih pentingnya? Cek kesehatan penting banget. Kan kadang kita merasa nggak apa-apa nih, orang sehat-sehat aja kok ngapain harus cek kesehatan? Ya gimana ya, secara sekarang tuh kan Gen Z apalagi ya, Gen Z, Gen Alpha itu lagi gencar-gencarnya dia GoFood, terus lebih banyak rebahan gitu ya. Itu cek kesehatan penting karena mendeteksi sedini mungkin penyakit yang kita rasanya aman-aman aja nih gitu. Tapi nggak taunya ternyata apanya? Iya, taunya kita punya diabetes, punya ya yang sering-sering apa sih kaku ini apa ya, kolesterol, asam urat gitu-gitu. Jadi setelah cek kesehatan masih ada dong yang perlu kita lakukan. Masih. Misalnya nih kita tahu-tahu gula darahnya tinggi ya. Iya. Apa nih yang harus kita? Misalkan nanti nih kita kan bakal ada cek kesehatan gratis ya. Terus kita tahu gula darah kita tinggi, kita harus bisa memaintenance atau meminimalisir faktor risikonya. Entah itu dari pola hidup, gaya hidup, makanannya, olahraganya, itu banyak banget. Iya. Jadi kita bisa tahu nih, oh mungkin dari makanan kita yang suka makan makanan manis itu bisa, bukan nggak boleh, tapi dikurangi. Iya. Terus misalkan kita jarang olahraga, yang tadinya cuma rebahan aja sekarang boleh lah cuman jalan 30 menit sampai 45 menit kan jalan cukup ya? Cukup itu membantu sirkulasi peredaran darah lagi. Oke. Nah, di cek kesehatan ini yang nanti dicek itu apa aja sih? Kita ada 3 ya, ada tensi,
biasa lah ya, tensi, terus cek gula darah, sama cek asam urat. Asam urat. Iya. Kalau tensi itu normalnya berapa sih? Sekitar 120 sampai 100, di bawah 140 itu masih bagus untuk sistolnya. Oh. Untuk diastolnya di bawah 100 sampai 90 sampai 100 itu masih nggak apa-apa. Cuman Itu di kalau- semua usia? Enggak, beda-beda. Oh, beda-beda. Kalau di usia kita nih? Ya di bawah 140 masih normal untuk Masih sistol, di bawah 100 untuk diastol masih normal. Oh. Cuman kalau udah melebihi itu udah artinya jadi kayak udah warning gitu. Oh, udah warning. Artinya udah mulai ngurang-ngurangin gitu. Iya, udah kayak wah ada lampu-lampu nih gitu yang harus dikurangi. Terus apa namanya? Kalau asam urat? Ada? Asam urat tuh yang kita tahu biasanya dari kacang-kacangan gitu ya. Ya. Sebenarnya itu ada purin itu apa ya? Pokoknya kayak zat kapur yang dia menempel di sendi-sendi gitu. Itu dari makanan awalnya? Dari makanan. Oh. Tapi kalau dari faktor hidup juga bisa sih, ya balik lagi ya, apa yang kita makan, apa yang kita keluarin gitu. Apalagi kalau cuman makan doang tapi nggak kita keluarin dari dalam bentuk aktivitas, ya itu mengendap. Oh, oke. Cukup jelas ya. Jadi akan ada 3 yang kita cek, Iya. yaitu tensi, gula darah, sama asam urat. Nah, yang pertama tadi donor darah. Nah, donor darah itu dimulai sekitar jam 9 ya? Jam 9-an sampai jam 12 lah. Jam 12 ya? Nah, jadi kita persiapan dan juga bagi yang ingin hadir nanti di acara tersebut, persiapan waktunya itu antara jam 9 sampai dengan jam 12. Ini terbatas banget loh. Iya. Terbatas banget. Karena donor darah juga waktunya dibatasi ya, nggak bisa. Betul, dibatasi. Apalagi kalau untuk darah itu kan suhunya harus suhu yang dingin, nggak bisa ada yang panas. Dia cepat ngebeku. Oh, nggak bisa lama-lama Nggak di bisa luar lama-lama. gitu ya. Untuk yang kalau di mobile gitu kan, ini kan Ah. jatuhnya mobile ya. Iya. Bukan di PMI-nya, Iya. soalnya kita donor ke PMI-nya gitu ya. Betul. Kalau ke PMI-nya mungkin bebas. Bebas. Karena di sini ya kita memanfaatkan waktu. Baik, saya kira cukup jelas. Nah, kita juga selain cek kesehatan, ada juga tadi donor darah dan juga ada bekam. Ada juga santunan ya nanti di acara tersebut. Nah, kita nanti tinggal datang aja, nanti daftar di tempat pendaftaran, nanti akan diarahkan oleh panitia. Nah, Untuk kemana-mananya ya? Iya, kemana-mana nanti mungkin akan cek kesehatan dulu kah, atau mungkin ke donor darah di tempatnya di Masjid Baitul Mutakin, Itu di mana ya Masjid Baitul Mutakin? Kelurahan Harapan Mulia. Nah, kita kalau yang terkenal itu apa namanya ya, Keranji, Oh. dekat dengan stasiun Keranji ya, di Kelurahan Harapan Mulia, Masjid Baitul Mutakin. Tidak jauh dari Sumarekon. Oh, dari Semarekan ya, Iya. dekat lah ya. Hari apa tuh? Hari Sabtu. Di Sabtu. Nah, dari Sumarekon itu kalau dari arah Bekasi Barat itu naik, terus turun, muter balik, ambil ke arah kanan. Jadi nggak naik lagi, muter balik itu, Oh, muter balik bawah. ya muter balik di bawah itu, terus belok kanan, lewat pinggiran kali. Nah, sekitar 1 kilo, nanti kita ada di sebelah kanan jalan. Oh, kalau dari arah yang kolong Semarekan apa? Keranji itu yang samping dekat apa ya nih? Ada Alfamart atau apa nggak patokannya yang biar enak gitu? Oh, ada Indomaret. Ada Indomaret ya? Sebelahnya Indomaret persis. Nah, kalau di sebelah kiri masjid itu ada namanya Pangeran Jayakarta. Nah, itu jalannya itu Jalan Pangeran Jayakarta. Oke. Nah, kalau dari arah flyover Keranji, kalau sudah lewat depan Polres atau Dinas Kesehatan itu sudah kelewatan pasti. Oh. Makanya itu harus putar balik. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Sale atas waktunya. Sampai ketemu di waktu yang ditentukan, sampai di hari H. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Amin. sehingga kita bisa melaksanakan acara tersebut dengan lancar tanpa halangan satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal dari Sumbar Bekasi. Saya Syahra Rizkia, pamit undur diri.